Cantik dan anggun malah dikurung di kamar oleh Alia. Sepertinya sakit jiwa Alia kambuh lagi nih guys. Dan Adi juga diculik sama Denny. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau sekarang permasalahannya masih tetap ya guys. Permasalahan utamanya itu ya dipegang oleh kejahatan Alia nih sekarang. Tidak bisa dipungkiri kalau gara-gara Alia bener-bener deh hidupnya Fauzan jadi bener-bener berantakan, kacau sekacau-kacaunya. Emang sih kacaunya tuh gara-gara Fauzan juga ya guys ya. Mungkin karena memang Fauzan ini nggak bisa nih mengendalikan, mengontrol si Alia ini sampai ya dia itu benar-benar udah nggak tahu juga nih harus berbuat apa. Karena memang Fauzan ini tuh kan udah berhasil ya guys ya, berusaha untuk mencari tahu tentang permasalahan atau masa lalu dari Alia ini. Cuma sayangnya pergerakan Fauzan ini terlalu lambat gitu loh. Coba aja kalau Fauzan ini lebih cepat ya untuk menerima informasi, menerima email yang waktu itu sempat dihapus juga oleh Alia. Pasti ya dia akan lebih mudah lah untuk ngejudge Alia, untuk bersikap seperti apa nih setelah dia mengetahui tentang hal itu semua. Tapi sayangnya ya Alia jauh 2 langkah lebih maju daripada Fauzan, sehingga ya sekarang Fauzan ini terlihat dalam tanda kutip tuh dia dibodoh-bodohi lah oleh Alia. Kalian sadar gak sih kalau Alia ini benar-benar mudah sekali untuk mengendalikan si Fauzan ya guys ya. Jujur muak banget sih ngelihat Fauzan yang terus-terusan selalu aja rencana dia tuh gagal, usaha dia tuh selalu saja gagal. Gara-gara apa ya? Gara-gara dia tuh terlalu lambat gitu untuk bisa mencari-cari informasi tentang itu. Bahkan nih dia tuh sebenarnya udah tahu kalau Alia adalah dalang dibalik semuanya, tapi sayang sekali sulit sekali untuk bisa mendapatkan bukti-buktinya. Ya itu semua gara-gara Fauzannya juga. Fauzannya terlalu lama lah untuk bergerak, sehingga ya Alia yang tadinya udah mulai ketar-ketir ya jadi nyantai lagi setelah dia mengetahui tentang gimana caranya untuk ya mengelabui si Fauzan ini. Dan kemudian ya di saat dia terang-terangan juga mencelakai Rindu dan Ayu, Fauzannya diem-diem aja seperti itu. Dan seolah ya kayak yang gak tegas gitu untuk membalaskan semuanya, semua kejahatan si Alia ini terhadap Alia. Jadinya aduh gimana sih Fauzan ini ya guys ya. Kalau Adi aja pasti cepet, pasti informasi-informasi tuh dia bisalah untuk mencari-cari ya guys ya. Dan kalau dipikir-pikir nih si Fauzan dan Adi emang kalau menurut Mimin jauh beda sih. Kalau Fauzan ini ya agak pelin-pelan, kemudian emosional. Sedangkan Adi dia ya bisa untuk menyelesaikan permasalahan karena mungkin memang dia sadar kalau dia pernah di fitnah dan segala macam. Jadi dia mewanti-wanti kepada diri dia sendiri kalau jangan terjadi lagi nih kejahatan-kejahatan yang malah merugikan dia. Dan ya benar aja apa yang sudah terjadi pada Adi di masa lalu membuat dia jadi semakin belajar kalau dia tidak bisa semudah itu untuk percaya sama orang lain. Kemudian ya dia juga harus mencari tahu sendiri kebenaran tentang apa yang memang dia bikin penasaran dia gitu maksudnya. Dan ya pokoknya beda banget lah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Fauzan ya guys ya. Fauzan udah nyari-nyari tahu tentang masa lalunya Alia, sedangkan si Adi sekarang tuh udah mulai mencari-cari informasi tentang mobilnya Alia yang memang sengaja dia pakai untuk menabrak Ayu ataupun Rindu waktu itu. Jadi kenapa ya si Adi ini terlihat ya 1 langkah lebih maju lah daripada si Fauzan ini. Dan sayangnya Adi malah di bawahnya Alia juga ya guys ya, karena memang Alia gimana caranya berusaha untuk menutupi kejahatan dia ya bukan hanya di depan Fauzan tapi di depan Adi juga, karena dia tahu kalau memang Adi ini juga selalu ada untuk Rindu, selalu ada untuk Ayu dan akan selalu menjaga Ayu dan Rindu. Dan jujur Mimin tuh gregetnya di episode kali ini kita akan melihat
Alia yang sakit jiwanya bakalan kambuh lagi nih guys. Sehingga membuat kedua anaknya jadi ketakutan. Jadi anak-anaknya ini malah dikunciin sama Alia di kamar. Dan mereka ini tampak berdua tuh ketakutan banget nih satu sama lain. Nah ini tuh karena apa sebenarnya? Apa yang terjadi pada Alia? Apakah ini semua ada hubungannya dengan sakit jiwa yang dialami oleh Alia? Nah ini nih yang bikin kita penasaran banget ya guys ya. Karena kalau Alia udah ketahuan sakit jiwa, tentunya akan mudah lah bagi Fauzan untuk menceraikan Alia. Kemudian ya mudah juga bagi Fauzan untuk ya memasukkan Alia ke rumah sakit jiwa. Karena ya memang itulah yang harus dirasakan oleh Alia ya. Dia harus masuk rumah sakit jiwa, tidak mengganggu kehidupannya Rindu lagi. Dan udah capek banget deh ngelihat si Alia ini yang selalu saja bikin ulah, yang selalu saja semakin menjadi-jadi nih kelakuannya. Bahkan Bu Rati aja tuh udah ketakutan banget. Dia merasa kalau Alia ini jauh dari iblis ya guys ya, kejahatannya seperti iblis gitu. Saking jahatnya gitu si Alia ini, saking ada aja kejahatan dia yang memang sengaja dia tutupi. Tapi ya Ibu Ratih tahu aja gimana nekatnya Alia, gimana jahatnya Alia ini Bu Ratih tahu banget. Tapi karena memang Alia sudah menyimpan kartu asnya Bu Ratih, jadi Bu Ratih juga takut untuk melawan Alia ini. Jadi siapa sih kira-kira yang bisa berhasil melawan Alia ini? Mimin sih berharapnya Rindu ya guys ya, tapi kan Rindu juga tampak lebih fokus sama Ayu doang nih sekarang. Dia nggak fokus untuk mencari bukti kejahatan-kejahatan si Alia. Karena jujur udah muak banget ngelihat Alia selalu saja mencari-cari celah untuk bisa mencelakai Rindu dan Ayu. Dan sekarang Fauzannya juga waduh belah-belah banget, gak ada sedikit pun rasa tanggung jawabnya gitu ya. Dia emang peduli banget sama Rindu dan Ayu, tapi lama banget gitu progres dia untuk mencari tahu tentang istrinya sendiri. Udah tahu beberapa tahun mereka menikah, tapi malah baru sekarang ya nyari informasi tentang Alia. Jadi kemana aja Fauzan selama ini, ya gak sih? Gimana nih menurut kalian? Greget banget ya guys ya, lambat banget gitu pergerakannya si Fauzan ini. Dan ya kalau nantinya Fauzan malah dikalahkan persaingan cintanya dengan Adi, kalau menurut Mimin sih ya masuk-masuk akal aja. Karena ya kita tahu gimana Fauzan ini tuh segala lama gitu ya, ngurus ini ngurus itu. Kemudian ya dia selalu saja berada di belakangnya Alia, sehingga dia tampak selalu saja dibodoh-bodohi. Dan itu yang bikin Rindu tuh jadi greget banget, jadi kesel gitu sama si Fauzan ini. Kenapa sih Fauzan ini selalu saja kelamaan ngurusin ini itu segala macam, dan pada akhirnya ya keduluan lagi oleh Alia, dicelakai lagi Rindu dan Ayu oleh Alia. Jadinya Rindu dan Ayu tuh jadi ngerasa gimana gitu sama Fauzan. Terlebih lagi sekarang Fauzan ini bukannya fokus sama Alia, tapi dia malah fokus untuk merujuk sama Rindu lagi. Kalau Rindu kan ya mungkin bisa aja dia mau untuk rujuk kembali dengan Fauzan. Cuma permasalahannya sekarang kalau Fauzan masih saja menikah dengan si jahat Alia, ya gimana mereka mau rujuk, ya nggak sih? Walaupun memang sebenarnya belum ada sih rasa ingin rujuk dari Rindu ini terhadap Fauzan, karena memang Adi juga sedang dalam keadaan yang ya mencari-cari celah lah untuk bisa mendekati Rindu. Tapi ya Fauzan tampak di sini keras kepala juga. Dia meyakini kalau Rindu bakalan bisa luluh sama dia. Cuma ya emang banyak sih para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang ingin sekali melihat Rindu dan Fauzan ini bisa kembali bersama. Cuma kalau Fauzannya masih seperti yang dulu sifatnya, apakah kalian tega melihat Rindu nantinya dicelakai, kemudian malah difitnah lagi, malah dijahatin lagi sama mulut jahatnya Fauzan? Emang kalian mau Rindu kayak gitu? Emang kalian mau ngelihat Rindu yang selalu saja disakiti hatinya oleh Fauzan? Sedangkan sudah jelas-jelas di mata kepala kita sendiri kalau Adi selalu menjaga Rindu. Tutur katanya baik banget sama Rindu, kemudian dia juga perhatian banget sama Rindu, bahkan Ayu. Jadinya kalau menurut Mimin sih Mimin masih berat sama Adi ya guys ya, kalau melihat dari alur ceritanya. Cuma nggak tahu deh nantinya apakah kita bakalan berpaling juga kepada Fauzan atau enggak. Karena jujur kalau ada Fauzan sih dengan Rindu chemistry-nya emang dapet banget ya guys ya. Walaupun mereka tampak saling kalau Fauzannya sih cinta ya, Rindunya yang benci sama Fauzan. Tapi chemistry-nya tuh entah kenapa Mimin rasa tuh sangat amat cocok banget gitu. Ditambah lagi dengan Ayu yang jenaka, yang membuat kita tuh ya jadi
seru aja gitu untuk nontonnya. Gimana nih menurut kalian? Apakah nanti pada akhirnya kita akan melihat Fauzan yang akhirnya mendapatkan bukti kejahatan dari Alia? Dan apakah nanti dia juga akan tahu kalau Alia ini sebenarnya dalam keadaan sakit jiwa? Nah, tentunya yang kita harapkan Fauzan bisa membawa Alia masuk ke rumah sakit jiwa ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.